Ibu-ibu silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya, kita bisa bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, yakin sudah nggak marah-marah lagi. Alhamdulillah ya. Kenapa ini perlu ditanyakan? Karena ternyata untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah.
la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, bukan. Tapi orang yang kuat dari umatnya Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik tentunya, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ini dikaitkan dengan satu riwayat Nabi, apa itu? Barang siapa, atau dikaitkan dengan satu riwayat, barang siapa yang dia tidak memiliki, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah, tapi kok dia tidak memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Nah, ini kaitannya dengan kemuliaan akhlak seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baik ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Hari ini kita akan kaji dengan satu tema, yaitu sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam satu ayat jelaskan, dan ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Jadi kalau segumpal darah, segerat daging yang dalam diri seseorang hamba ini baik, yang lainnya baik. Macam apa? Pendengarannya baik, penglihatannya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Semua indera anggota badannya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang dalam segumpal darah, dalam segerat daging itu dalam diri manusia itu, seseorang itu kok rusak, maka yang lainnya juga rusak. Ya ucapannya, ya perbuatannya, pikirannya, pendengarannya, termasuk Victor, pikirannya kotor. Nah, makanya kalau ada orang kok gampang marah, ngegas, baperan, mungkin kebaikan, itu bisa dikatakan hatinya nggak baik. Bu, orang tuh kalau hatinya sakit, contoh yang paling gampang, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Na'udzubillah, kok ada orang kok jiwanya nggak tenang, ya itu masalahnya mungkin jiwanya nggak tenang, ya stres, ya itu mungkin sholatnya berantakan. Kemungkinan lagi ini nggak baik sama orang tuanya. Kok ada masalah saja. Ini kemungkinan dia jarang bersedekah. Makanya jangan sampai kita tergolong orang yang ditipu oleh setan tanpa kita sadari. Dalam satu dijelaskan, gemuruhnya hati itu lebih dahsyat dari gemuruhnya air yang mendidih. Ibu kan sering rebus air. Ketika ngerebus, paling banter jebol pancinya, rusak kompornya. Tapi kalau hati manusia itu sudah rusak, aduh repot. Nah, kita akan ketahui apa nih penyebabnya ini. Ya.
Tapi kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus jawaban dulu. Ya Allah berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ibu pernah dengar kisah Bal'am bin Bawrah? Pernah dengar nggak kisahnya? Sudah tahu belum? Kok nggak nanya? Mau tahu nggak? Kasih tahu nggak? Bunga mawar dua kedondong, sabar dong. Bal'am bin Bawrah itu orang kepercayaan Nabi Musa, Nabi Harun. Ulamanya Bani Israel, orang yang paling mengerti tentang Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Dengan wasilah dakwanya si Bal'am bin Bawrah itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang beriman. Sebegitu dahsyatnya dia memahami Taurat. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ketika hatinya, imannya rusak, sampai puncaknya dia meninggalkan Taurat, memusuhi Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dia tukar imannya dengan dunia. Dia tukar imannya dengan dunia. Dia bunuh dunia dengan dia tinggalkan akhirat. Padahal ibu tahu dunia ini hanya sebentar. Ingat ibu, ingat dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh iya toh? Kan dunia akan kita tinggal, ya toh? Jadi akhirat sebentar lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan. Singkatnya Bu, yang tadinya menjadi juru dakwah, mendakwakan Taurat, akhirnya dia meninggalkan Taurat, memfitnah, memusuhi Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya Allah laknatlah. Dalam laknatnya itu kepalanya menjadi kepala anjing, lidahnya menjulur sampai perut. Itu kisahnya Bal'am bin Bawrah singkatnya. Padahal tadi orang kepercayaan Nabi Musa dan Nabi Harun, orang yang paling mengerti Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Peristiwa yang kedua, kisah tentang Ubaidillah. Ubaidillah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari umatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan 100 pertama orang yang masuk Islam, yang salah satunya bernama Ubaidillah. Ibu, penyiksaan keimanan orang dulu itu berat-berat Bu, nggak kayak kita Bu. Ibu tahu penyiksaan yang berat itu dari umatnya Rasulullah. Yang pertama, jadi posisinya sebelah kanan adalah Yasir itu adalah ayahnya, di tengah anaknya yang bernama Ammar, di pinggir sebelah kiri ibunya yang bernama Bunda Sumayyah.
Singkatnya, jika kalian tinggalkan agama Muhammad, meninggalkan Islam, maka dibebaskan, diberi hadiah. Hadiahnya kalau dulu tuh ya, kalau uang ya bisa dinar, bisa dirham. Kendaraan dulu ya kuda atau unta. Tapi enggak dijual imannya serendah itu. Dengan tegar mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dipenggala kepalanya gelinding. Jadi ketika kepalanya gelinding itu, Ibunda Sumayyah istrinya itu ngelihat kepala suaminya. Anaknya yang bernama Amr ngelihat itu kepala ayahnya. Hei Sumayyah, kematianmu akan lebih buruk dibanding dengan kematian suamimu kalau kamu masih tetap mengikuti agama Muhammad. Ini wanita bukannya ciut nyalinya, malah mengatakan dengan senyum, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku sedang merasakan harimnya surga. Dijatuhkan, diikat dengan dua kuda yang berlawanan kanan dan kiri, satu ke timur, satu ke barat. Ada kesempatan kamu tinggalkan agama Muhammad, kami bebaskan, kami beri hadiah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kedua kuda tadi dilarikan, ya, sampai akhirnya badannya berbelah menjadi dua. Jadi kalau kita ini imannya diuji hanya dengan sholat aja, kadang-kadang masih belum lulus. Buktinya ada yang ngakunya muslim muslimah dengan azan kaget ada. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, datang. Ngakunya muslim muslimah, pingin masuk surga, udah tahu 5-10 menit lagi mau azan, malah marut-marut malah ngopesin ikan, malah goreng-goreng, malah ngerebus-ngerebus. Ya mesti sholatmu ketinggalan toh ya. Ada yang kayak gitu ya. Yang paling parah lagi, imam ini sudah bagus dia di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu untuk sholat, enggak. Malah keluar rumah nemuni tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jeng ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Kok ya ada ya gitu? Bu itu pinginnya masuk surga, masya Allah ya. Astagfirullah. Nah, kembali pada kisah Ubaidillah tadi. Ya Rasul, ayo kita jangan takut. Kita harus berani. Allah pasti akan tolong kita. Gak boleh lemah kita, gak boleh takut Rasul. Ayo yakin. Cuman masalahnya pada saat itu ibu, belum ada perintah untuk berhijrah dan jihad. Rasul bukannya takut, Rasul bukannya lemah, tetapi kan Rasul melakukan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dilakukan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad melainkan atas bimbingan wahyu dari Allah. Kufu aidiakum. Yang ada pada saat itu apa? Cegah tangan kamu, kuatkan kesabaranmu. Ibu tahu ada berapa ayat tentang sabar? Nih yang bisa jawab dengan benar hadiahnya umroh. Oh ya sudah, maunya bayar sendiri. Tadinya mau dibayarin, mau bayar sendiri, ya sudah kalau gitu. Ya silakan. Mau bayar sendiri silakan. Mau dibayarin enggak mau ya sudah, alhamdulillah. Iya. Jadi ada berapa ayat tentang sabar? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai saya bilang begitu. Ada berapa ayat tentang sabar? Berapa bun? PR ya? Hah? Banyak banget.
Sabar itu ada 96 ayat, bukan 103. Coba dihitung lagi. Ya yang saya ketahui ya, tapi kalau benar itu berarti hanya dengan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Al-Di Imran ayat yang ke-200, ayat terakhir. Orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, dan tetaplah mawas diri, berjaga diri di negeri perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Nah, Ibu, jadi kufu aidakum, kuatkan kesabaranmu, kuatkan imanmu, kuatkan kecintaanmu. Lihat, kalau udah bicara cinta itu bagi kita, pastikan ini. Kuatkan kecintaan kita apa? Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada akhirat, dan cinta kita kepada ahli surga. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada akhirat, dan cinta kita kepada ahli surga. Ibu sudah berapa ratus ahli surga yang Ibu kenal? Loh, Ibu serius nggak sih pengen masuk surga ini? Masa nggak kenal ahli surga? Ya, selain Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah, Ibunda Zainab, Ibunda Sumayyah, manusianya mengenal ahli surga itu orangnya. Ketika Ibu ngerti wanita-wanita ahli surga dan Ibu contoh kehidupan mereka, Masya Allah. Ini satu contoh wanita ahli surga itu. Ini nggak namanya tapi sifatnya. Istri Sholihah zaman dahulu itu kalau suaminya bepergian keluar rumah cari nafkah, cari rezeki, menuntut ilmu, berdakwah, berjihad, silaturahim, itu istri Sholihah zaman dulu. Kalau suaminya pergi, diantarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Itu istri Sholihah zaman dulu. Gimana? Sabar, belum selesai cerita. Sabarlah, sabar, jangan terburu nafsu. Apa yang dikatakan oleh istri Sholihah zaman dulu? Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah, perhatikan ibadahmu, cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram, dan aku selalu menanti kehadiranmu, say. Istri Sholihah zaman dulu. Zaman sekarang Ibu, maaf berangkatnya, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hati-hati, bawa duit yang banyak. Ya Allah, ya. Padahal bukan ungkapan tentang istri Sholihah itu sangat syahdu dan menyentuh kan? Gimana Bu? Ungkapan tentang istri Sholihah itu kan sangat syahdu dan menyentuh kan? Gimana ungkapannya? Gimana Bun? Ungkapan tentang istri Sholihah itu kan sangat syahdu dan menyentuh kan? Gimana ungkapannya? Kalau Nabi katakan ad-dunya mataun wa khairu mata'i al-mar'atu sholihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan wanita yang sholihah. Wanita yang sholihah itu apa? Dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Tapi ada ungkapan yang menarik juga tentang istri yang sholihah. Gimana ungkapannya tentang istri yang sholihah? Gimana? Gimana Bun? Iya, setiap keindahan dunia hanya istri. Ya wis rasa terus ki. Baik. Akhirnya apa? Ketika ada perintah hijrah, semangatnya si Ubaidillah tadi, apa yang terjadi Bu? Hanya bertahan 2 atau 3 bulan, dia kepencut dengan siapa? Dengan anaknya pendeta rahib Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Bu, di situ ada sahabat Utsman,
ada sahabat Ali, ada sahabat Hamzah dan yang lainnya mengingatkan, kamu ini gimana? Bukan kamu yang semangat untuk berhijrah. Kamu tahu hijrah itu kan kata Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang dan diharamkan Allah atas dirinya. Kok kamu malah murtadnya gimana sih? Apa jawabnya Bu? Aku udah bosen miskin. Padahal tadi semangatnya luar biasa. Bu ngerti? Itu Ubaidillah itu ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi loh. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, bermajelis ilmu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak ada jaminan. Contohnya Ubaidillah. Tetapi juga memang gak lama juga setelah dia murtad, dia mengendarai kuda dengan istri yang Nasrani tadi itu. Kudanya berontak ngamuk, maka terjatuhlah si Ubaidillah. Kemudian kuda tadi menginjak-injak kepalanya si kudanya tadi menginjak kepalanya Ubaidillah sampai pecah dan dia mati. Dan itulah orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Coba lihat ayatnya Al-Baqarah 217 tentang murtad. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? 217. Ji, akhir ayat aja Bu. Bu yang akhir paragraf aja. Barang siapa yang mati murtad. Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan itu. Apabila dia hendak menetapkan. Bukan juga. 217. Terakhir ya Ustaz. Ji, barang siapa yang mati murtad itu paragraf akhir. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bu, kalau orang-orang Eropa, Amerika, Prancis, Swiss, Inggris itu rata-rata orang masuk ke dalam Islam itu orang-orang pintar, orang-orang top, orang-orang hebat. Pendeta, pastor, rahib, biarawati, artisnya juga artis yang top. Seperti contohnya Kit Stevens itu ya, penyanyi Scorpion atau The Rolling Stone itu dari Katolik ke Protestan, terus Hindu, Buddha, pelajari, terakhir dia masuk Islam. Dia ada satu kesimpulan menarik tentang Islam. Islam is complete religion who has been able to become a five nation society or globalization. Islam itu sangat sempurna, dia sangat baik sekali dan membawa kebaikan, cocok untuk diri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kalau di Indonesia ini rata-rata kan lain. Orang Islam pindah ke Kristen contohnya, pindah ke agama lain itu rata-rata karena faktor apa? Ekonomi, Indomie dan Supermi. Ya, betul kan? Mau dibilang tadi. Makanya kita hendaknya selalu minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Ya, Ibu ingat, ya, gemuruhnya hati tadi lebih dahsyat daripada gemuruhnya air mendidih. Makanya ada doanya, kita selalu berdoa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sebatkan gabus lebih cepat lebih bagus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, demikian.